syarat Ibnu Sam'ani agar hadis mu'an'an termasuk daripada hadis mutasil adalah lama masa kebersamaan di antara dua perawi. Ini syarat pada Ibnu Sam'ani agar hadis mu'an'an termasuk hadis mutasil. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wastarata Ibnu Sam'ani tulas suhbati bainahuma wa Abu Amr Dani kaunahu ma'rufan beriwayati anhu wal qabisiyu ay yudrikahu idrakan bayinan. Waqila al mu'an'anul mursalu wal munqati'u wa illam yakun rawiyuhu mudallasan hatta yadharu ittisaluhu bimaji'ihi min tariqin akharin annahu sami'ahu minhu li'anna an la tas'uru bi syai'in min anwa'id tahammuli. Qala an-Nawawi hadha mardudun bi ijma'is salafi. Dan mensyaratkan oleh Ibnu Sam'ani akan lama masa kebersamaan antara kedua perawi, dan mensyaratkan oleh Abu Umar Ad-Dani akan keadaannya perawi itu, perawi mu'an'an itu dikenal orang dengan meriwayatkan anhu dari perawi yang di atas, dan mensyaratkan oleh Al-Qabisi akan bahawa mengenal ianya perawi hadis mu'an'an akan dianya perawi yang di atas akan sebagai kenal yang jelas. Waqila, dan dikatakan orang bermula hadis mu'an'an itulah mursal dan munqati. Dan jika tidak ada perawinya mu'an'an itu mudallas sekalipun, kecuali nyatalah bersambungnya sanad dengan sebab datangnya hadis daripada tarik yang lain. Maksudnya bahawa sesungguh perawi mendengar ianya perawi akan dianya hadis mu'an'an minhu daripada tarik yang lain. Alasan kenapa mursal atau munqati, karena bahawa sesungguh kataan itu tidak memberitahu ianya an akan sesuatu pun daripada nok tahamul, iaitu meriwayatkan hadis. Tahamul meriwayatkan hadis. Nok tahamul telah berkata oleh Nawawi, wahada, dan bermula ini qil itu ditolakkan orang, ianya ini qil dengan ijma' ulama salaf. Sambungan masalah yang di belakang.
Jadi di belakang pendapat sahih dari kalangan jumhur muhadisin dan dari kalangan selain jumhur muhadisin bahawa hadis mu'an-an ini termasuk hadis muttasil, hadis bersambung sanad dengan dua syarat. Syarat pertama, perawinya selamat daripada mudallas. Syarat kedua iaitu sebut kebersamaan. Sebut kebersamaan, bertemu. Sebut bertemu dua perawi ini, perawi yang di bawah dengan perawi yang di atas. Ini syarat dua perawi ini bertemu atau hidup dalam semasa, bahkan ditambah lagi syaratnya yaitu mendengar langsung dari perawi yang di atas. Ini syarat dari kalangan jumhur muhaddisin. Sekarang istarata Ibnu Sam'ani mensyaratkan oleh beliau lama kebersamaan antara dua perawi. Jadi kalau menurut Ibnu Sam'ani, hadis mu'an-an ini adalah hadis muttasil, ialah syaratnya cuma dua perawi ini lama kebersamaan. Itu lama kebersamaan, ini syarat Ibnu Sam'ani. Jadi menurut Ibnu Sam'ani, di antara dua perawi ini lama hidup berdua atau kebersamaannya dalam masa yang sangat lama. Ini syarat pada Ibnu Sam'ani agar hadis mu'an-an ini adalah hadis muttasil. Jelas? Ini syarat Ibnu Sam'ani. Beda dengan syarat di belakang. Kemudian di depan lagi Abu Umar Ad-Dani. Karena Abu Umar Ad-Dani mensyaratkan perawi hadis mu'an-an, syaratnya yaitu dikenal orang. Dikenal orang bahawa dia adalah perawi hadis mu'an-an. Jadi menurut Abu Umar, syarat hadis mu'an-an ini termasuk hadis muttasil, syaratnya perawi hadis mu'an-annya dikenal orang bahawa dia perawi hadis mu'an-an. Ini syarat Abu Umar. Pokoknya syarat hadis mu'an-an dianggap hadis muttasil, perawinya dikenal orang bahawa dia perawi hadis mu'an-an. Dikenal orang bahawa dia perawi hadis mu'an-an dari perawi yang di atas. Dia meriwayatkan hadis dari perawi yang di atas. Ini syarat Abu Umar. Yang ketiga, wal-Qabisi. Kalau al-Qabisi mensyaratkan perawi ini mengenal perawi di atas dengan jelas. Ini cara al-Qabisi. Kalau al-Qabisi, syarat hadis mu'an-an termasuk hadis muttasil, syaratnya adalah perawinya mengenal perawi di atas dengan jelas. Berarti perawi hadis mu'an-an mengenal sumber hadisnya dengan jelas, atau mengenal perawi yang di atas dengan jelas. Kalau tidak mengenal dengan jelas, maka hadis ini hadis mu'an-an yang dia riwayat bukan daripada muttasil. Ini syarat daripada al-Qabisi. Jadi kesimpulannya, kalau menurut Ibnu Sam'ani, hadis mu'an-an dianggap hadis muttasil atau dihukumkan hadis muttasil, syaratnya di antara dua perawi ini lama kebersamaan, atau di antara dua perawi ini lama dalam kebersamaan, bukan waktu yang sedikit. Kedua perawi ini saling kenal di dalam masa yang lama. Ini syarat daripada Sam'ani. Kalau Abu Umar Ad-Dani, syaratnya perawi ini dikenal orang sebagai perawi hadis mu'an-an, dan dia meriwayatkan hadis daripada perawi di atas. Berarti kami ulang seperti ini.
Kalau Abu Umar Adani mensyaratkan perawi ini dikenal orang bahawa dia meriwayatkan hadis mu'an'an dari sumber hadis atau dari perawi di atas. Pokoknya perawi ini sudah dikenal orang bahawa dia perawi hadis mu'an'an. Berarti kalau tidak dikenal orang dia perawi hadis mu'an'an, maka hadis mu'an'an tidak boleh dihukumkan hadis muttasil. Ini syarat Abu Umar Adani. Kalau Al-Qabisi syaratnya yaitu mengenal perawi ini, mengenal jelas sumber hadis atau narasumber hadis. Jadi mengenal jelas narasumber hadis. Perawi di atas dia kenal sangat jelas. Ini syarat pada Al-Qabisi. Jadi kalau perawi hadis mu'an'an mengenal jelas perawi yang di atas, baru hadis mu'an'an dari dia riwayat dihukumkan hadis muttasil. Kalau dia tidak mengenal jelas perawi yang di atas, berarti hadis yang dia riwayatkan tidak boleh dihukumkan dengan muttasil. Jelas. Waqila, kata Aqil. Ini kebalikan pendapat jumhur muhaddisin di belakang. Kata Aqil, hadis mu'an'an adalah hadis mursal. Kata Aqil, hadis mu'an'an adalah hadis muqatti'. Ini kata Aqil. Jadi hadis mursal kan hadis yang gugur perawi, sahabat gugur. Hadis muqatti' termasuk hadis yang gugur perawi. Jadi kalau menurut pendapat Aqil ini, hadis mu'an'an juga hadis yang gugur perawi, yaitu hadis mursal atau hadis muqatti'. Pokoknya bukan hadis muttasil. Kalau hadis muttasil bersambung sanad, hadis mursal tidak bersambung sanad, hadis muqatti' tidak bersambung sanad. Jadi kalau pendapat Aqil ini, hadis mu'an'an adalah hadis yang gugur perawi. Ini pendapat Aqil. Walaupun perawinya bukan perawi mudallas. Walaupun perawinya baik perawinya mudallas atau perawinya bukan mudallas, berarti wa di sini bukan wa rayah, tapi wa di sini wa ta'min. Wa'in, wa di sini wa ta'min. Berarti paham surahnya, baik perawi hadis mu'an'an, baik perawi hadis mu'an'an mudallas atau tidak mudallas, terserah. Kalau perawi mudallas ini yaitu yang menggugurkan perawi yang di atas atau mengaku-ngaku dia mendengar hadis dari perawi yang di atas, padahal ketemu pun tidak ada. Ini mudallas. Nanti akan kita jelaskan pada masalahnya sendiri di depan nanti. Hadis mudallas. Perawi mudallas ini mengaku mendengar hadis dari perawi di atas, padahal bertemu pun tidak ada. Atau bertemu tapi tidak mendengar. Bertemu tapi tidak mendengar. Atau menggugurkan perawi yang di atas. Ini hadis mudallas, perawi hadis mudallas. Lebih jelas lagi nanti akan kita jelaskan pada masalahnya sendiri. Di sini kita jelaskan dulu wa illam di sini baik perawi hadis mu'an'an adalah mudallas atau bukan mudallas, ini terserah. Yang jelas hadis mu'an'an ini adalah hadis mursal, hadis yang gugur perawi, bukan hadis yang bersambung sanad. Ini pendapat Aqil. Jelaskan. Kecuali hatta ini berfaedah istisna. Hatta ini berfaedah istisna. Jadi yadhar, kecuali nyata bersambung sanadnya hadis dengan sebab datang hadis dari tarik yang lain. Kalau sudah nyata bersambung sanad dengan sebab hadis ini juga datang dari tarik yang lain, ini bukan hadis mursal lagi dan bukan muqatti lagi. Kalau sudah nyata bersambung sanad. Selama tidak nyata bersambung sanad, maka hadis mursal, hadis mu'an'an adalah hadis mursal.
atau adalah hadis muqati menurut pendapat akhir. Kecuali kalau sudah nyata sanadnya bersambung, dengan sebab hadis tersebut juga datang dari tarik yang lain. Kalau datang daripada tarik yang lain seperti ini, anahu sami'ahu minhu, bahawa perawi hadis mu'an'an mendengar hadis dari tarik yang lain. Ini kan inilah salah satu contoh bahawa perawi hadis mu'an'an mendengar hadis yang dia riwayat dari tarik yang lain. Kalau sudah nyata seperti ini bersambung sanad, maka hadis mu'an'an bukan lagi mursal, bukan lagi muqati, tapi muttasil. Kalau berapa akhir, selama belum ada bersambung sanad, maka hadis mu'an'an adalah hadis muqati atau hadis mursal. Ini pendapat akhir. Jelas? Alasan kenapa hadis mu'an'an ini dihukumkan mursal? Kenapa hadis mu'an'an dihukumkan muqati? Alasannya seperti ini. Kataan, li'ana'an, kataan tidak memberi tahu sesuatu pun dari nok tahammul, atau lebih mudah dipahami seperti ini. An ini tidak termasuk dalam nok tahammul. Nok tahammul yang mana? Sami'tu akhbarna, sami'tu akhbarna, haddasana. Ini nok tahammul, sedangkan an tidak termasuk dalam nok tahammul. Tahammul ini cara meriwayatkan hadis. Ada kala meriwayatkan hadis dengan lafaz sami'na, haddasana atau akhbarana. Kami dikhabarkan sebuah hadis, kami mendengar sebuah hadis, atau kami dibacakan sebuah hadis. Ini nok tahammul. Sedangkan an, hadis yang diriwayat dengan an, ini tidak termasuk dalam nok tahammul, kata pendapat. Maka jelas hadis mu'an'an adalah hadis mursal, atau hadis mu'an'an adalah hadis muqati, bukan hadis muttasil. Jelas? Ini alasan pendapat qil. Qala Nawawi, Imam An-Nawawi, wahada berkata oleh Imam An-Nawawi, pendapat Imam An-Nawawi wahada mardud, pendapat qil ini ditolak. Pendapat qil ini ditolak, terlalu lemah. Berarti pendapat qil ini ditolak. Dalilnya yaitu ijma' ulama salaf. Salaf di sini bukan salaf ulama fiqih, tapi salaf di sini adalah ulama hadis. Ulama hadis periode pertama, itu perawi hadis yang pertama lah. Periode pertama, perawi hadis periode pertama. Ini salaf ulama hadis. Yang dimaksud di sini adalah ijma' ulama salaf hadis, itu perawi hadis periode yang pertama. Jadi dengan ijma' salaf, pendapat qil ini ditolak. Karena ijma' salaf bahawa hadis mu'an'an ini bukan hadis mursal, hadis muttasil. Jelas? Hadis mu'an'an adalah hadis muttasil, bukan hadis muqati atau hadis mursal. Ini ijma' salaf. Jelas? Tiga tu kamu ulang. Syarat ba Ibnu Sam'ani, berarti syarat ba Ibnu Sam'ani, bukan syarat ba jumhur ikut. Punya jumhur muhadis ikut syarat bagotnya bahawa keanggap hadis mu'an'annya hadis muttasil, iaitu perawiji berselamat daripada tadlis. Dan syarat kedua iaitu dua perawinya bertemu, berhimpun, bertemu. Bahkan perawi yang di bawahnya berdengar saat meriwayatkan hadis dari perawi yang diadu. Kamu agak perawi A nya saat meriwayatkan hadis daripada perawi B bertemu langsung. Bahkan bicarakan dalam tambahan dalam iaitu berdengar dari perawi si B nya. Kamu agak
Kamunya Ibnu Sam'ani syarat bagusnya baru juta hukum hadis mu'an'an adalah hadis mutasir, yaitu syaratnya antara dua perawinya hudib kebersamaan trip, yaitu kebersamaan awaknya trip masalah. Kamu kan awaknya dua ditampil hudib dalam tabuh zaman alihnya tapi dua lagi ataupun tabuh tempat, yaitu tabuh tempat yang sahabat lagi dulu lah, sahabat lagi dulu lebih empah dah sahabat tu. Kamu kan hidup keduanya hidup dalam masa yang lama. Kamu kan berarti pada berapa? Berkena trip lah. Trip kebersamaan antara dua perawi. Dua perawi yaitu yang meriwayatkan hadis mu'an'an dari perawi dari narasumber hadis dia ada. Dua roh perawinya berarti ngol lah, trip ngol atau trip kebersamaan. Punya hadis trip berarti hadis mu'an'an hanya daya hukum ke hadis mutasir yang hukum ni. Dikula Abu Umar Adani. Punya Abu Umar Adani cara kotnya lagi cara kotnya. Perawi hadis mu'an'annya berikir lega, beridui lega bahawa kotnya geriwayatkan hadis mu'an'an dari perawi yang diatu. Pokoknya beridui kotnya perawi hadis mu'an'an. Punya hadis itu berarti hadis kotnya hanya kaya hukum hadis mutasir. Yang pendapat Abu Umar Adani. Menyo Al-Qabisi cara bagusnya hadis mu'an'annya dihukumkan ke hadis mutasir, yaitu syaratnya perawi hadis mu'an'annya berdituri berdituri perawi dia tu kon cuma duri sebatas kala betul-betul berdituri. Yah betul, nan betul. Gampang mepat. Kamu kan? Yang betul-betul duri. Mutonan betul ya. Lupa kampung dah. Yang lagi ya. Baru anggap jin adalah perawi hadis mu'an'an. Menyokatib syaratnya, maka hadis yang diriwayat dihukumkan ke hadis mutasir. Menyohat kon mutasir berarti mengkati. Kamu kan? Banyak hati syarat ni. Karena syarat Pak Al-Qabisi perawi hadis mu'an'annya berkena perawi hadis mu'an'annya saat riwayat hadis ba'ti'ah, saya contoh. Saat riwayat hadis ba'ti'ah betul-betul ketui dia nya. Yang betul-betul ketui. Idrakan mubayanan lah tu, kepetokit tu. Mengenal yang jelas. Berarti mutonan, mutoyah, mutoani, mupak kampung. Kamu orang. Kamu orang. Berarti lebohnya caranya beda-beda. Lebohnya caranya beda-beda. Pendapat dia juga. Menurut pendapat dia, hadis mu'an'annya hadis mursal dan hadis munqati. Bukan mutasir menurut pendapat dia. Maksudnya lawan pendapat jumhur muhadisin tadi ku. Menurut pendapat dia hadis mu'an'annya hadis mursal, hadis munqati, hadis yang gugur perawi. Mursal kan gugur perawi, termasuk dalam hadis lemah. Munqati termasuk dalam hadis lemah cik, kerana hadis gugur perawi. Berarti mu'an'annya hadis mursal, hadis gugur perawi, kon bersambung sana. Menurut pendapat ke wa illa ya wa ta'mim. Kan? Wa ta'mim. Menyewa ta'mim tiba hukum ni. Ya, perawi hadis mu'an'annya apakah mentifut dengan tifut mudallas atau hanya mentifut dengan tifut mudallas, terserah. Perawi ni ke perawi mudallas, bukan perawi mudallasnya hanya utak. Ya jelas hadis mu'an'annya hadis muqati kan pendapat akhir. Hadis yang gugur perawi kon hadis bertemu sana. Kakak mohon.
kecuali kan hatta berfaedah istisna. Kecuali kamu kan kecuali nyata bersambung sanad dari tarik yang lain. Nyata bersambung sanad dengan sebab datang hadisnya, hadis yang diriwayatnya dari tarik yang lain. Kibat cara nyata ni lagi yo bahawa perawi meriwayatkan hadisnya daripada tarik yang lain. Nyata mati bersambung sanad gara-gara na tarik yang lain, na datang hadisnya mati dari tarik yang lain, nya mati hadis mu'an kaji tak pegang hadis mutasil lah. Selama kalau nyata hanya tak hukum ke hadis mu'an hadis mutasil menurut pendapat akhir. Kecuali kajelah kan nyata bahawa bersambung sanad, nya baru je tak hukumkan hadis mu'an hadis mutasil. Munyo kalau nyata hanya tak hukumkan hadis mutasil. Wajib hadis mursal, hadis muqati, hadis yang gugur perawi yang menurut pendapat akhir. Kamu kan? Mudallasnya hadis mudallasnya dilikun dia tak jelaskan. Karena perawi hadis mudallasnya hanya mompok perawi itu. Atau nak mompok hanya dengar. Atau gugur perawi itu dilikun dah bagi mudallas tu. Lebih jelas dia likun tak pegang. Tak pegang dengan rinci dia likun tu. Kamu kan? Alasan hadis mu'an menurut pendapat akhir hanya tak hukumkan. Alasan hadis mu'an menurut pendapat akhir dihukumkan mursal dan dihukumkan ke hadis muqati. Alasannya lagi yo. Lafa'an. Lafa'an hanya diberitahu dulu. Hanya diberitahu sesuatu pun dari nok dahamu. Oleh berapa lafa'annya hanya tamang dalam nok dahamu. Menyonok tahamu tak? Nok tahamunya menerima hadis. Iaitu cara meriwayatkan hadis. Tahamu kan meriwayatkan hadis. Nah, cara meriwayatkan hadis dengan jelas sami'tu akhbarna haddatsana. Kami diceritakan sebuah hadis. Kami dikhabarkan sebuah hadis. Kami mendengarkan sebuah hadis. Nya kan tahammul lah. Nok daripada tahammul. Tahammulnya jenis nok ji. Sami itu akhbarna haddatsana. Nya nok ni sedangkan hanya tamau dalam nok tahammul. Munya hanya tamau hanya daya hukumkan hadis mu'an daripada mutasil. Apa enggak? Punya mutasil itu termasuk dalam nok tahammul. Punya mu'an hanya ditabung dalam nok tahammul. Yang kata annya hanya ditabung dalam nok tahammul. Maka baik saya hukumkan hadis mu'an adalah hadis mutasil. Tapi hadis mu'an-annya hadis yang gugur perawi. Jed tak pegang mursal, jed tak pegang muqati. Yang jelas gugur perawi pokok ni, hanya bersambung perawi. Kamu agak nya kengke, nya alasani. Kala Nawawi, Imam Nawawi berpendapat lagi orang tu, wa hadza mardud, pendapat akhirnya ditolak. Ngompu kedulak dengan ijma' ulama. Ulama dah, ulama salah. Ulama salah ini bukan ulama fiqih, tapi ulama salah di kalangan ulama hadis, iaitu perawi hadis generasi pertama yang baik. Perawi hadis generasi pertama. Kamu tahu periode pertama lah. Jadi ijma' para ulama salah bahawa pendapatnya ditolak. Kamu tahu pendapatnya ditolak dengan ijma' salah. Karena menurut ijma' salah hadis mu'an-annya adalah hadis mutasil. Cara ni ekor tu. Perawi ji berselamat daripada tadlis. Adanya perawi ji, dua perawinya bertemu langsung. Kamu kan? Jadi pendapatnya ditolak dengan ijma' salah. Ini nyokun Imam Nawawi tu. Jadi ditolak mardud. Kata mardud sangat lemah di pendapatnya. Kamu kan? Sangat lemah di pendapatnya. Kamu kan? Yang lagi apa ti? Kaji sampai mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.